Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita dipertemukan setelah 1 minggu libur. Masya Allah, kangen sekali Ustazah. Cuman seminggu libur tapi kangen sekali. Selama Ramadan kan intens kita ya, tiap hari ada tadarusan di grup ini, di Ya, ya. kemudian setelah Ramadan sepi rasanya tadarus sendiri, Masya Allah. Ya, Ya, alhamdulillah hari ini ketemu lagi sama Ustazah Dewi, kita lanjutkan materi tahsin kita masih di pemantapan makhorijul huruf pilihan. Nah, pertemuan yang lalu itu 2 minggu yang lalu di materi kaf sama kof. Kemudian kita juga sudah latihan surat Al-Kahfi sampai ayat 15. Ya, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Ustazah Dewi untuk melanjutkan. Silakan. baik. Terima kasih Mbak Yanyen. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di sore hari, kalau di Indonesia ini sudah sore hari, Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul sebagaimana rutinitas kita setiap Senin. Insya Allah hari ini kita kembali melanjutkan materi tahsin kita. Em, Minggu lalu itu kita bahas Qaf dan Kaf ya Mbak. Mbak sudah habis ya kan? Qaf dan Kaf. Ya, Ustazah. Terus kalau Dhad dan Dha, udah belum Mbak? Belum, Ustazah. Belum ya? Oke. Oke, berarti hari ini kita membahas huruf Dhad dan Dha. Nah, ini juga kedua huruf ini, dia itu sering ketukar. Sebentar, saya share dulu. Share. Nah, gimana Mbak? Sudah kelihatan? Masih loading. Loading. Udah kelihatan. Tapi belum semua. Udah kelihatan Mbak? Sudah, Ustazah. Nah, hari ini kita belajar tentang huruf Dhad dan Dha. Nah, ini juga selain daripada huruf Zal, Dha, kemudian Zai. Nah, satu lagi ada huruf Dhad yang kebanyakan orang ketika menyebutkan huruf Dhad itu lidahnya yang dari tepi pindah ke ujung sehingga suaranya bunyi Dha. Nah, misalkan harusnya waladhdallin. Nah, jadi sebagian orang bacanya waladhdallin. Nah, waladhdallin. Walaupun mungkin mereka nggak bermaksud untuk baca huruf Allah. Nah, cuman karena memang tempatnya itu berdekatan, maka kadang ketika mengucapkan huruf Allah, jadi dia terlempar jauh lidahnya. Jadinya keluarnya itu huruf Allah. Nah, sekarang sedikit kita bahas kalau misalkan huruf dhad dia makhrajnya di tepi lidah atau pinggir lidah di sini. Nah, ini ibaratkan lidah kita, maka huruf dhad dia keluar dari sini. Hafatul lisan, dari tepi lidah atau pinggir lidah. Bertemu dengan gigi geraham atas. Nah, gigi geraham atas yang kalau misalkan kita menggunakan tepi lidah sebelah kiri, maka dia bertemu dengan gigi geraham yang sebelah kiri bagian atas. Kalau misalkan kita gunakan tepi lidah bagian kanan, maka tepi lidah bertemu dengan gigi geraham kanan bagian atas. Nah, kalau huruf dha letaknya di mana? Huruf dha letaknya di ujung lidah. Di ujung lidah ya, Mama bukan di ya benar. Tapi ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas. Nah, ujung lidah bertemu dengan dua gigi atas bagian luar. Sehingga lidah kita ketika mengucapkan huruf Allah, dia harus keluar. Za, za, za. Sama dengan mengucapkan zal.
Za. Gitu. Nah, kenapa dia Kenapa dia huruf dhad kadang-kadang kedengaran seperti Allah karena memang dia memiliki sifat yang sama. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan hanya istitalah. Jadi huruf dhad dia punya sifat istitalah, punya sifat spesial yang nggak dipunya oleh huruf-huruf lain. Nah, apa itu istitalah? Terhampar lidah ketika mengucapkan huruf dhad. Beda dengan huruf dha. Huruf dha dia tak ada sifat, dia nggak ada sifat istitalah. Nah, kalau yang lainnya jahar sama-sama punya sifat jahar. Rokhawah sama-sama punya sifat rokhawah. Makanya ketika mengucapkan dhad dia nggak boleh langsung waladh. Dia nggak seperti itu. Dia ada sifat rokhawah. Apa itu sifat rokhawah? Adanya aliran suara ketika mengucapkan huruf tersebut. Nah, jadi gimana bacanya? Walau, nah, ada tuh, ada eh, aliran suaranya sedikit. Jadi dia nggak langsung waladh. Nggak begitu mengucapkannya. Waladh, waladh, waladhdallin. Allah juga dia punya sifat rokhawah. Misalkan azlamu. Jadi nggak langsung waman azlamu. Nah, nggak begitu kita mengucapkan huruf Allah. Kemudian apa lagi? Isti'la. Sama-sama huruf tebal. Nah, sama-sama huruf berat isti'la. Kemudian itbaq. Nah, huruf itbaq ini huruf paling berat lagi. Nah, jadi sama-sama dhad, Allah sama. Kemudian sama-sama punya sifat ismat, hanya istitalah saja yang membedakan antara huruf dhad dengan huruf dha. Nah, makanya kadang sebagian orang ketika membaca huruf dha, dia seperti terdengarnya huruf dha. Nah, dha, begitu. Nah, jadi caranya yang paling mudah gimana? Yang paling mudah ketika mengucapkan dha, keluarkan lidah sedikit. Sedangkan ketika mengucapkan huruf dha, dia nggak boleh keluar lidah. Karena huruf dha letaknya di pinggir lidah. Sementara dha letaknya di ujung lidah. Bertemu dengan gigi seri atas bagian luar. Oke, supaya lebih mudah kita coba lihat contoh. Nah, ini contoh pertama. Yang pertama ini kalau yang contoh huruf dhad-nya dha'ifah. Dha'ifah. Nah, jadi bukan dha'ifah, tapi dha'ifah. Kalau dha-nya gimana? Dha-nya ada suara itunya. Ada keluar lidahnya. Dhalila. Nah, gitu. Jadi yang pertama dha'ifah, yang kalau yang dhalila. Nah, gitu. Oke, coba kita latihan ke yang pertama ini. Saya contohkan dulu. Yang pertama huruf dhad. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kalau yang dha-nya wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Ayo sama-sama. وخلق الإنسان ضعيفا وندخلهم ظلا ظليلا. Dhillan. Jadi dha dan dhad mereka punya sifat itbaq. Apa itu sifat itbaq? Sifat itbaq adalah sifat yang tebal juga. Nah, jadi ketika huruf dhad atau dha berbaris kasrah, berbaris bawah, tetap dibaca tebal. Zi. Beda dengan huruf kha. Beda dengan huruf gha. Mereka nggak punya sifat itbaq. Nah, jadi kalau punya sifat itbaq, maka dalam kondisi apapun dia harus tetap tebal. Zi. Bukan zillan. Salah ya. Zi. Tetap tebal. Zillan zalila. Ya, sekali lagi. وندخلهم ظلا ظليلا. Iya. Oke, coba Mbak Yenen baca dulu. Insyaallah Ustazah. Wa khuliqal insanu dha'ifa.
Iya, bagus. وندخلهم ظلا ظليلا. Ya. Nah, yang huruf kho, dia nggak terlalu tebal ya ketika kasrah. Wanudhi, khi. Nah, bukan wanudhi. Nah, dia nggak khi, tapi khi. Nah, wanudkhiluhum dhillan dhalila. Coba. Kalau yang V-nya itu tetap tebal ya, Ustazah. Betul. Saya ulang. وندخلهم ظلا ظليلا. Ya, bagus. Bagus, Mbak Yenin. Kemudian Mbak Citra. Baik, Ustazah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Bagus. Oke, Bu Idar. Bismillah. Maaf. Kal insanu Wa khuliqal. insanu dha'ifa. Saya ulang, Ustaz. Khuliqal insanu dha'ifa. Coba sekali lagi. Bu Idar. Wa khuliqal. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa nudkhiluhum dhillan Dhillan. Wa nudkhiluhum dhillan. wa nudkhiluhum zillan zalila. Zillan zalila. Kurang tepat ya, masih kurang ya, Ustazah. Saya ulang. Sedikit, udhinya saja. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Wa nudkhiluhum zillan zalila. Iya. Oke. Bu Idar, ada yang mau ditanyakan, Bu Idar? Enggak. Oke. Coba latihan aja, Ustaz. Iya. Oke, kalau Mbak Lin coba Mbak Lin baca. Baik, insya Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Wa nudkhiluhum dhillan. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Iya, bagus. Ini ada yang baru masuk nih, Mbak Indah. Mbak Indah masih di mute. Assalamualaikum. Saya lagi sakit, izin nyimak dulu. Oh, baik, Mbak Indah. Syafakillah, syifaan ajilan. Semoga lekas sehat. Ini kenapa pada sakit nih mbak-mbaknya syawal nih? Apa terlalu ini ya? Pada kecapean ya? Kecapean halal bihalal mungkin. Iya, kecapean halal bihalal ini ya. Ya Allah. Oke. Sebelum kita lanjut ke contoh yang lain, gimana Mbak? Ada pertanyaan mengenai huruf dhad dan dha? Ya, Ustazah, membedakan dengan za dan za ini agak sulit, Ustazah. Za dan dha atau dha dan dha? Za dengan za. Nah, kalau za dengan dha, sebenarnya dia sama juga dengan dhad dan dha, sedikit aja perbedaannya. Bedanya dha dia punya sifat isti'ala dan punya sifat itbaq, sehingga ketika kita mengucapkan huruf dha dia selalu tebal. Kayak tadi contohnya misalkan dhillan, dhillan dhalila. Nah, kalau misalkan huruf zal dia nggak punya sifat isti'ala, nggak punya sifat itbaq. Jadi mengucapkannya
nggak perlu tebal. Misalkan apa ya? Za, wa iza. Kan kita nggak baca wa idza. Nah, kita nggak baca wa idza. Kalau kita baca wa idza, jadinya huruf dha. Dia punya sifat isti'la. Tapi kita bacanya zal, biasa. Kalau misalkan dhammah, kayak gini nih, contoh yang kedua nih, wa a'udzu. A'udzu. Nah, kita nggak baca a'udzu. Kalau kita baca a'udzu, dia jadinya huruf dhal. Huruf dha, tebal. Nah, tapi kita bacanya wa a'udzu. Biasa aja. Nah, makhrajnya sama. Sama-sama ujung lidah bertemu dengan gigi seri ini yang bagian luar. Sama. Yang membedakan hanya perkara sifat isti'la dengan istifal. Jadi kalau zal, dia nggak berat, sehingga dia punya sifat istifal. Sedangkan huruf dha, dia ini berat, tebal. Jadi dia punya dua sifat tebal, isti'la dan itbaq. Maka bunyinya itu kayak sedikit O. Nah, karena dia saking beratnya huruf tersebut, dha gitu. Tapi kalau zal, nggak perlu, kayak O begitu nggak perlu. Nah, karena dia nggak punya sifat yang tebal. Gitu. Gimana, Bu Ida? Bisa Ya, dipahami? bisa dipahami tapi dipraktekkan kadang-kadang keliru. Iya, Ustazah. iya nggak apa-apa. Karena dia memang intinya itu dipraktek ya, Mbak. Nah, teori perlu juga. Bukan berarti teori nggak perlu. Tapi kebanyakannya itu yang paling yang paling menentukan bagus atau tidaknya bacaan kita itu banyak atau sedikitnya di praktek. Nah, gitu. Jadi sudah tahu ilmunya, banyak-banyak dipraktekkan. Ada juga orang yang dia tahu ilmunya tapi dia nggak praktekkan. Hanya sekedar dia tahu aja, tapi dia nggak praktekkan. Nah, jadi teori dan praktek dia harus sejalan, hanya saja yang prakteknya ini harus lebih banyak dia. Supaya bagus bacaannya. Oke, Ustazah, kita lanjut. boleh sedikit? Ya, Ustazah, ini yang huruf dha sama dza itu kan sebenarnya nggak ada hamesnya ya, itu kan jahar dua-duanya. Cuman susah sekali itu karena kan lidah kita digigit. Selalu ada aja aliran yang keluar gitu. Itu caranya gimana ya Ustazah? Ngelatihnya. Oke, dia gimana coba? Coba Mbak Yanian contohkan zalnya ada hamsnya. Coba gimana? Hmm. Kayak id itu masih ada keluar. Saya kerasa ada aliran keluar udara yang keluar. Nggak bisa ditahan. Nah, ya. Nah, kalau itu dia bukan masuk ke hams dia. Dia nggak masuk ke hams dia tuh, Mbak Yanian. Kenapa? Karena yang buat dia berangin itu posisi lidah kita tadi. Kan wa'il. Pasti ada sedikit angin yang keluar, tapi dia bukan angin hams. Itu karena posisinya aja di situ. Posisinya di ujung lidah. Nah, jadi karena kita gigit, makanya dia ada sedikit keluar angin. Tapi dia kan nggak ada suaranya. Nah, jadi waiz. Sedikit aja. Waiz. Waiz. Atau kalau zoh, al, al, al. Nah, gitu. Jadi, apa ya? Seharusnya sih dia nggak keluar angin ya Mbak Yen ya. Cuman gimana ya? Kalau Mbak Yen bisa keluar angin ya. Saya Terus dia juga nggak. Ustazah sama Teh Yan Ustazah. Dia sampai diulang-ulang kayak dari ruras itu keluar angin gitu. Enggak hilang-hilang anginnya itu. Masalah Nazizu. Itu taunya keluar angin gimana? Kalau saya Berasa. dengar tadi Mbak Yenin baca, biasa bagus. Perfect. Nggak ada salah. Karena ini ya, terasa. Iya, di Za, gitu. kiri itu Za, terasa terasa gitu ada tadi di sini. angin. Ah, ya, itu bukan angin hams, Mbak. Nah, Oke. bukan angin. Memang dia seperti itu. Nah, memang dia seperti itu. Jadi, kayak, karena dia nggak ada menimbulkan suara. Bukan kita bacanya az. Nah, kita kan nggak baca gitu ya. Nah, kita kan nggak gitu bacanya. Nah, bukan waiz. Kan nggak gitu. Waiz, biasa aja. Itu hanya faktor dari tempat keluarnya huruf zal tadi yang digigit. Nah, jadi dia ketika mengucapkannya itu ada angin keluar dari sela-sela gigi tadi. Nah, itu bukan masuk
ke hams dia, Mbak Yenien, karena dia nggak ada suara di situ. Nah, jadi nggak apa-apa, memang ada anginnya, nggak salah itu. Baik, Baik. Ustazah, terima kasih, Ustazah. Iya. Oke, ada lagi Bapak yang mau bertanya? Asalkan bunyinya nggak sampai ada hamsnya. Wa a'udzu zu gitu ya, kayak diembus enggak ya? Nah, kalau misalkan sedikit keluar angin itu faktor dari tempat keluar huruf zalnya seperti itu. Nah, jadi dia ada keluar angin dari sela-sela gigi. Nah, bukan suaranya. Gitu. Baik, baik, Ustazah. Oke, kalau nggak ada kita coba nih ya, contohkan yang kedua. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sama-sama. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Nah, yang di sini hati-hati nih Mbak-mbak. Zal. Zal ketika baris dhammah, dia nih rawan jadi kayak Allah. Nah, kenapa? Karena letaknya di ujung lidah, kemudian dia monyong. Nah, jadi dia mirip banget dengan Allah. Gimana caranya? Kembalikan dulu dia ke makhrajnya. Nah, jadi bacanya jangan wa'a'udzu. Itu jadinya zu. Kembalikan dulu dia ke makhrajnya. Wa'a'udzu. Zu. Zu. Nah, kalau kita nggak kembalikan ke makhrajnya, zalnya jadi tebal. Jadi huruf za. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Jadi bukan wa a'udzu. Nah, jangan tebal. Ya, sekali lagi. Wa Wa'a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Kemudian yang ini yang za-nya wa antum hina idzin tanzurun. Sama-sama. Wa antum hina idzin tanzurun. Iya. Oke, coba Mbak Yenian baca dulu Mbak Yenian yang contoh yang kedua. Insyaallah Ustazah. Wa a'udzu bika, masih tebal ya. Nah, tebal tuh, kayak Allah dia. Zu. Zu, wa a'udzu. Wa a'udzu bika rabbi. Masih ya. Ya. Wa a'udzu, zu. Zu. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hmm. Wa antum hina idzin tanzurun. Iya. Oke. Coba Mbak Citra. Baik, Ustazah. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ai, jangan rabbi ai, jangan ke ain. Hamzah. Rabbi ay yahdurun. Coba. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa antum Jangan jangan Wa antum. Wa antum hina idzin tanzurun. Oke, Bu Idar. Ya Ustazah. Bismillah. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa antum hina idzin tanzurun. Saya ulang Ustazah. Wa antum hina idzin tanzurun. Iya, tahu. Oke. Mbak, kalau misalkan di depan huruf nun sukun,
atau tanwin, ada huruf isti'la. Nah, ini kan Allah huruf isti'la ya, atau huruf yang berat-berat. Ada 7 kan? Kha, sa, dha, ta, za, ghain, qaf, za. Nah, khussadil tingkil. Kalau ada 7 huruf itu setelah nun sukun atau tanwin, maka gunnahnya jadi ikut tebal. Nah, jadi bacanya tau. Sudah siap-siap nih. Jangan tang. Nah, kalau kita bacanya tang, berarti itu depannya zal, bukan za. Nah, jadi dia gunnahnya juga harus tebal. Tanzurun gitu dia, Bu Idar. Jangan tanzurun, jangan. Tanzurun, coba. Antum Tanzurun. Tanzurun. tanzu. Huruf Tang. lidah kita sudah bersiap-siap memasuki huruf za. Nah, udah siap-siap nih, udah ancang-ancang nih mau masuk huruf za. Tanzurun. Coba. Tanzurun. Iya. Oke, coba sekali lagi. Wa antum hina idzin. Wa antum hina idzin tanzurun. Iya. Oke, Mbak Citra. Citra udah kan? Oh, udah ya, Mbak Citra ya? Mbak Indah. Giliran Teh Lin sekarang, Ustazah. Mbak Oh iya, Indah Mbak Indah tadi nggak bisa juga. Ya, oke, oke. Mbak Lin, coba Mbak Lin. Insya Allah ya Ustazah. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Mm-mm. Wa antum hina idzin tanzurun. Iya. Oke. Nah, selanjutnya ke contoh yang ketiga. Udah semua kan, Mbak ya? Udah. Oke, sekarang kita ke contoh yang ketiga. Nah, ini bot sama nya baris bawah. Nah, di dengan ladin dengan diroron. Oke, saya contohkan dulu yang bot. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. Ayo, sama-sama. wala Tumsikuhun tumhun dirara lita'tadu. tadu. Nah, nah kemudian yang zi-nya. Jangan lupa zi ada lidahnya harus keluar. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Ayo, sama-sama. Innal Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Mhm. Oke. Coba Mbak Yan baca. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. Jangan panjang kepanjangan Mbak Yan. Dita'tadu. Sudah. Oke. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. Mhm. إن المتقين في ظلال وعيون. Iya, bagus. Oke, coba Mbak Citra. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. Innal muttaqina fi zilalin ظلال wa uyun. وعيون. Ya, coba sekali lagi Mbak Citra tadi hilang suaranya. Baik, Ustazah. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Ya, bagus. Citra. Kemudian Bu Idar, coba. Bismillah. Wala tumsikuhunna diraral
lita'tadu. ضرارا لتعتدوا tebal ضرارا لتعتدوا Diraran lita'tadu. Diraran lita'tadu. ya sekali lagi coba wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. terus Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. oke bagus kemudian siapa lagi mbak-mbak yang belum Saya Mbak, saya Ustazah siapa itu tadi Lin. oh iya Mbak Lin oke coba Mbak Lin Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Innal muttaqina fi Mbak Lin muttaqi muttaqin ya. Yang inal ya. Innal muttaqina fi zilal. Sebentar Mbak Lin. Innal muttaqina, tapi bukan muttaqina, bukan. Bukan juga muttaqina, bukan juga. Nah, jadi dia tebal tapi nggak sampai terlalu tebal. Innal muttaqina, taqina. Nah, gitu tebal. Iya, Masya Allah. Coba. Innal muttaqina fi zilali wa uyun. Ya masih ketebalan qafnya itu. Iya, ketebalan. Saya ulangi. Innal Saya coba lagi. muttaqina. Baik, saya ulangi lagi. Innal muttaqina fi zilali wa uyun. Iya, bagus Mbak Lin. Oke, ini ada Mbak Anissa. Mbak Anissa mau baca? Assalamualaikum Ustazah. Ya boleh Ustazah. Waalaikumsalam Mbak Anissa. Ya, bismillah. Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Ya, zanya dikit lagi. Zilalim. Tebalin sekali lagi. Zilalim. Zilalin wa uyun. Coba dari awal, Mbak Anissa. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Iya, bagus. Masya Allah. Oke, Mbak-mbak. Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada yang mau bertanya? Mbak-mbak, semuanya? Bu Idar? Dari saya belum, Ustaz. Ya, oke. Dari Mbak Yanyan nggak ada. Kalau dari Mbak-mbak yang lain? Belum ada Ustazah dari saya. Saya belum ada dulu Ustazah. Oke, kalau belum ada berarti semuanya jelas. Insya Allah ya. Nah, kita sekarang sambung ke slide selanjutnya. Ini ketika huruf dhad dan dha dia dalam posisi panjang atau berharokat. Nah, panjang dia. Ada matnya. Nah, kalau ada matnya ini, apalagi ketika dia fathah ya, itu sangat kelihatan dia perbedaan antara dha dan dha. Nah, jadi yang dha dia bacanya itu dari tepi lidah, sementara yang dha di sini zahiratan ujung lidah. Oke, saya coba contohkan. Dhahikatum mustabsyirah. Sama-sama. Dhahikatum mustabsyirah. Ya, bagus. Kemudian yang dha-nya wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah.
Ayo, sama-sama. وأسبغ عليكم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Ya, bagus. Masya Allah. Oke, coba Mbak Yanyan. Baca Mbak Yanyan. ضاحكة مستبشرة Mm-mm. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Mm-mm. Bagus. Bagus Mbak Yanyan. Mbak Citra. Baik, Ustazah. Dhahiqatum mustabshirah Mm-mm. wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Bagus. Bu Idar. Bismillah. Dhahikatum mustabshirah wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dengung-dengungnya kurang Bu Idar. Zahiratan wa batinah. Coba sekali lagi. Asbagha. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Oke, bagus. Mbak Lin. Baik. Dhahiqatum mustabsirah. Tabsyir. Dhahiqatum mustabsirah. Shin. Mustabsyirah. Nah, Mustabsirah. botnya jangan sampai jangan sampai begitu ya, dia Mbak Lin. Ya. Dhahikatum. Jangan sampai dhahikatum. Jangan Ya. kalau bahasa tajwidnya itu takalluf, agak berlebihan. Baik. Gitu. Jangan sampai. Dhahikatum mustabsyirah. Coba. Dhahiqatum mustabsirah. Shin. Syirah. Astagfirullahaladzim. Dhahiqatum mustabsirah. Iya. Oke. Terus? Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tebalin tinya. Wa batinah. Dia punya sifat itbaq. Dan ista'la. Wa batinah. Tinah. Wa batinah. Wa Sekali batinah. lagi. Asbagha. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Bagus. Oke, Mbak Anissa. Ya Ustazah, bismillah. Dhahikatum mustabshirah wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tinah. Wa batinah. Batinah. Sekali lagi. Wa asbagha. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Bagus. Oke. Masya Allah. Nah, sekarang kita ke dhad dengan waw maddiyah. Dhad dan dha dalam posisi dhammah, kemudian waw maddiyah. Maksudnya baris depan panjang ya. Gitu dia maksudnya. Oke, saya contohkan. Huwa a'lamu bima tufiduna fih. Yuk, sama-sama. Huwa a'lamu bima tufiduna fihi. Nah, kalau dhad nih ketika posisi dhammah kayak gini nih, dia ini agak rawan nih, tukar-tukar ke huruf udhah. Nah, jadi terus tetap diletakkan lidahnya itu di pinggir supaya dia nggak kedengaran kayak udhah. Tufiduna. Nah, jadi bukan tufiduna. Nah, ada sebagian baca tufidhu kayak ada uznya. Tufiduna fi. Sekali lagi, wa a'lamu
Huwa a'lamu bima tufiduna fi. fihi. Bagus, bagus. Masya Allah. Oke, kemudian yang zonnya. Zalikum tu'azuna bih. Nah, sama-sama. Dzalikum tu'adzuna bih. Nabi. Iya. Ini juga hati-hati jangan sampai dia bunyinya kayak bot, kayak tu'abuna. Nah, jadi tetap letakkan lidahnya di ujung. Nah, supaya ada suara zonnya. Zalikum tu'azuna bih. Yuk. Dzalikum tu'adzuna bih. Nabi. Iya. Ya, coba Mbak Yani baca. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa a'lamu bima tufiduna fi. Kurang. Kurang ya. Nah, tufiduna. Tufiduna. Bu. Bu. Bu bukan bu. 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 Mm-mm. Bu. Huwa a'lamu bima tufiduna fi. Kurang Iya, mas. bagus. Sekali lagi Mbak Yani. Biar makin mantap. Huwa a'lamu bima tufiduna fi. Hmm. Dzalikum tu'adzuna bih. Nah, ini mirip bot nih. Uzunnya nih. Zu. Abu. Nah, Abu. Azu. iya. Dzalikum tu'adzuna bih. Iya. Masih Oke. ini. Masih ini ya. Masih kurang Ya. ini ya. Tu'azuna. Azuna. Abu. Itu yang saya ketakutan ada hamas keluar itu, Ustazah. Jadinya. Nah, iya. Iya. Jadi caranya apa ya? Gimana ya? Agak direm dia. Nah, tu'azuna. Jangan sampai dia kayak zut, kayak zai, punya sifat sofir. Nah, sofir sebenarnya itu, Mbak. Mbak Yanian bukan hams. Sebenarnya Mbak Oke. Yanian takut dia ada sofirnya. Gitunya ya. Ya. Nah, itu sofir namanya. Nah, tu'azuna, azuna. Jadi caranya Azuna. lidahnya ini nih. Kuncinya itu di lidah. Kalau lidahnya pas makhrajnya, maka yang keluar Allah. Karena Allah dengan zai, dia kan beda. Beda ini ya, beda makhraj ya. Zai itu kawannya sin dan sod. Ya kan? Dia letaknya di belakang. Ujung lidah, tapi dia nggak nempel ke gigi raham depan, gigi seri depan. Nah, jadi kalau misalkan lidah kita di pas nih, tempatnya ini di luar gigi seri ini, nah, insya Allah bunyinya tepat. Nggak ada suara sofirnya. Coba sekali lagi. Zalikum tu'awuna bih. Sebenarnya sama kayak the ini, cuman nah ya, the saya juga ini ada angin keluar nih. Sama. The. Allah dengan za ini sama. Bunyinya sama. Benar-benar sama. Yang membedakan itu si zal ini tipis, Allah tebal. Itu aja Tebal. bedanya. Dzalikum tu'adzuna bih. Nah, bagus. Nah, yang ini perfect. Bagus. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, coba Mbak Citra. Baik, Ustazah. Huwa a'lamu bima tufiduna fihi. Dzalikum tu'adzuna bih. Nah, nggak boleh panjang bihnya itu, Mbak Citra. Itu panjang. Tu'adzuna bih. Dzalikum tu'adzuna bih. Gus. Oke, Bu Gidar. Coba Bu Gidar. Huwa a'lamu bima tufiduni. Saya ulang. Huwa a'lamu bima tufiduna fih. Panjang. Tufiduna fih. Panjang. Huwa a'lamu bima tufidu fih. Nanya?
tinggal. Tufiduna fih. Huwa a'lamu bima tufiduna fih. Zalikum tu'azuna bih. Bagus. Bagus, Bu Idar. Terima kasih, Ustaz. Oke. Mbak Lin. Baik. Huwa a'lamu bima tufiduna fih. Nah, di sini nih, a'lamu nih hati-hati nih Mbak Lin. Nah, dia kan mirip-mirip juga nih ya, Ya, hamzah ada dengan hamzah. ain. Nah, jadi jangan sampai si hamzahnya ini kayak ain, huwa a'lamu gitu. Tetap dia hamzah. Huwa a'lamu, hamzah dulu baru ain. Baik. Dari pangkal dulu baru ke tengah tenggorokan. Coba. Huwa a'lamu bima Mu nggak tufi. panjang. Munya nggak panjang. Huwa Huwa a'lamu bima. Huwa a'lamu bima tufiduna fih. Dzalikum tu'adzuna bih. Bagus. Mbak Nisa. Nah, Ustazah. Bismillah. Huwa a'lamu bima tufiduna fih. Coba sekali lagi, jangan kayak terkejut dia. Pak Nisa. Oh iya. Huwa a'lam. Huwa a'lam. Huwa a'lamu bima tufiduna fih. Dzalikum tu'azuna bih. Iya. Oke, bagus. Nah, sekarang kita ke kasrah. Kasrah dan ya maddiyah. Tilka idzan qismatun dhiza. Nah, ini hati-hati. Tanwin. Apabila tanwin atau nun sukun ketemu huruf isti'la di depan. Nah, qaf dia masuk isti'la atau istifal, Mbak? Isti'la. 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 Nah, ketika tanwin atau nun sukun ketemu dengan huruf isti'la setelahnya, maka gunnahnya jadi tebal. Nah, gimana bacanya? Idzang. Udah siap-siap nih. Idzang. Jadi bukan idzang. Nah, gitu ya. Siap-siap dia nih ke qaf yang tebal. Tilka idzang qismatun dhiza. Ayo, sama-sama. Tilka idzan Qismatun dhiza. Iya. Nah, yang zi-nya. Wa atainahum mulkan 'azima. Ayo, sama-sama. Wa atainahum kan Oke, coba Mbak Yen. kurang tadi saya keluarnya malah bo. Insyaallah ya, bismillahirrahmanirrahim. Tilka idzan qismatun. Tebalin. Ki. Jangan ki. Ki. Qismatun. Qismatun. Coba. Qismatun. Qis. Ya, yang terakhir. Qismatun. Tilka idzan qismatun dhiza. Terus? وآتيناهم ملكا عظيما. Bagus Mbak Yen. Kurang gigit tadi, nggak saya gigit lidahnya Ustazah. Dia nggak mesti digigit. Nggak mesti digigit ya Mbak Yen. Oke. Memang keluar lidahnya, cuman nggak saya gigit. Nggak mesti digigit dia Mbak. Itu kelihatannya aja kayak digigit, tapi sebenarnya dia nggak mesti digigit. Yang penting nempel aja dia. Nempel. Nah, Baik. alzi, nggak mesti alzi. Nah, nggak sampai digigit. Nah, coba sekali lagi. Wa atainahum. وآتيناهم ملكا عظيما. Bagus Mbak Yen. Masya Allah, bagus. Alhamdulillah. Oke, Mbak Citra, coba.
Baik, Ustazah. Tilka idzan qismatun dhiza wa atainahum mulkan 'azima. Bagus. Oke, Mbak Lin. Bu Idar dulu kali. Iya, Oh ya, Bu Idar ya, Bu Idar. ya, makasih. Bismillah. Tilka idzan qismatun diza. Tebalin lagi dotnya, Bu Idar. Udhi. Diza. Iya, dhiza. Diza. Coba sekali lagi. Tilka idzan. Idzan qismatun diza. Kurang tebal ya? Zainya ini baru ada suara desisnya. Dhiza, jangan dhiza. Nah, kalau dhiza nanti jadinya zal. Dhiza. Coba. Tilka idzan qismatun diza. Iya, bagus. Terus Wa ataina panjang. Wa atainahum. mulkan azima. Bagus. Oke. Mbak Lin. Baik. Tilka idzan qismatun dhiza. Nah, yang ta ini, Mbak hati-hati. Nanti suaranya itu ya hampir mirip dengan po. Qismatun. Nah, kenapa mirip po? Karena selepas huruf ta ini ada huruf dot, huruf tebal. Jadi karena kita ini udah lidah ini udah ancang-ancang nih mau ke huruf berat. Jadi ketika lidah sudah terancang-ancang menuju huruf yang berat, yang taknya ini sebelum hurufnya ini takutnya keikutan berat. Kalau ta ikutan berat jadinya po. Nah, jadi ini harus tetap tipis. Qismatun dhiza. Jangan qismatun. Qismatun. Tebal tuh. Qismatun. Tuh. Qismatun. Qismatu. Ya. Iya. Tilka idzan qismatu dhiza. Matun dhiza. Tun ikhfa. Qismatun dhiza. Dhiza. Sekali lagi Mbak Din. Tilka idzan qismatun dhiza. Panjang zanya. Dhiza. Dua harkat. Dhiza. Zanya jangan ada hanya. Dhiza. Ya, sekali lagi. Tilka idzan. Tilka idzan qismatun dhiza. Dhiza. Dua harkat. Dhiza. Iya. Terus yang ini. Wa Sebelahnya. atainahum mulkan azima. Ainnya. Azima. Azima ya. Wa atainahum mulkan azima. Iya, bagus Mbak Lin. Oke, Mbak Anissa. Nama Ustazah, bismillah. Tilka idzan qismatun dhiza. Panjang zahnya. Dhiza. Nggak ada hanya ya di ujungnya. Dhiza. Iya. Maaf. Tilka idzan qismatun dhiza. Wa atainahum Panjang. Nanya dua harkat. Wa atainahum. Panjang. Wa atainahum mulkan azima. Tebalin. Azima. Tebalin. Azima. Bagus. Oke, sekali lagi. Wa atainahum. Wa atainahum mulkan azima. Iya, Masya Allah. Gimana Mbak? Agak sedikit susah ini ya buat dengan Zoya.
Ya, Iya, susah. Ustazah. Tidak Ya memahami. lumayan susah Ustazah. Lumayan ya. Iya. Do'if. Iya. Oke, kita masih ada 2 slide lagi. Iya, 2 slide lagi. Insya Allah minggu depan kita sambung ya, Mbak. 2 slide Insya lagi. Allah. Kemudian kalau ada lebih waktu, kita coba sambung ke surah Al-Kahf. Al-Kahfi. Insya Allah. Insya Insya Allah. Allah. Iya. Insya Allah. Nah, sebelum kita tutup, Mbak ada pertanyaan nggak? Sebelum kita tutup. Saya Ustazah, kalau baca ardi itu sering pas lagi ngaji itu seringnya kayak ada saktah gitu Ustazah, kayak berhenti gitu. Ardi keputus gitu Ustazah itu. Gimana ya Ustazah? Itu karena Mbak Citra ketika di roh baru persiapan ke botnya, ya kan? Nah, fil jadi dia agak saktah di situ karena kita loading nih, mau persiapan ke huruf bot. Nah, jadi caranya gimana? Mulai dari sebelum roh, berarti di hamzah kita udah prepare nih. Berarti udah ada nih. Udah apa namanya? Udah remind nih dalam kepala. Ini setelah ini ada huruf dot. Nah, gitu deh. Gitu dia. Jadi supaya jangan ada saktah. Nah, fil ardi. Nah, kadang kenapa ada saktah di situ karena di rohnya baru kita mau siap-siap ke dot. Jadi kayak ada loading di situ makanya suaranya agak terputus. Fil ardi. Nah, gitu. Jadi dari awal kan kita kalau baca itu cepat ya mata kita ya kan? Nah, cepat. Nah, jadi ketika kita sudah di sini bakalan ada kalimat arud ini. Jadi di hamzah tuh kita udah remind nih. Ini setelah ini dot gitu. Nah, jadi Baik. supaya dia nggak ada saktahnya gitu. Mbak Citra. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah. Jazakallah khairan. Iya Ki. Sambung pertanyaannya Ustazah. Bagaimana kalau mau berhenti di doa ini Ustazah? Nah, kalau kita mau berhenti di dha, gimana ya? Cara bacanya itu sama kayak kita mau terus sebenarnya. Cuman bedanya botnya nggak disebutkan barisnya. Nah, misalkan wa ma fil ard. Nah, tetap disebut botnya, tapi dia nggak berbaris. Jadi bukan berarti ketika dia mati botnya nggak disebutkan lagi, tetap disebutkan. Wa ma fil ard. Tetap ada suara bot tapi nggak berbaris. Nah, kalau berbaris dia kan jadinya wa ma fil ardi gitu kan? Kalau waqaf wa ma fil ard. Tetap ada botnya. Jadi lidah tetap ke makhraj bot tapi nggak disebutkan barisnya. Nah, cuman lidah kita ini tetap di makhraj bot. Nah, gitu. Wa ma fis samawati wal ard. Nah, langsung dia ke bot. Gitu. Terima kasih Ustazah. Baik, sama-sama Bu Idar. Oke, ada lagi Mbak yang mau bertanya? Ya, Masya Allah, minggu depan insya Allah kita lanjutkan. Minggu depan sekali lagi ya Mbak Yenen, kita cuti dulu. Saya mungkin dalam perjalanan. Sudah habis masa ininya, liburannya. Masya Allah senangnya lama ya di sana, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah senang, tapi gitulah ya Mbak Yenen ya. Memang gak ada habis-habisnya bersyukur ya, jadi mau berapa lama pun makin gak puas kan makin. Absen dari sekarang, jajanan apa yang belum dirasain Ustazah sebelum pulang? Bener banget itu Mbak Yenen. Oke, minggu depan insya Allah kita masuk sekali lagi. Tanggal 21 insya Allah kita cuti dulu ya Mbak Yenen. Insya Allah Ustazah. Oke, baik, saya kembalikan ke Mbak Yenen. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai kelas kita hari ini. Masya Allah, perjuangan lidah kita. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh untuk kita semua ya. Mudah-mudahan Allah ridho dan mudahkan kita semua untuk terus menggali dan belajar Al-Quran. Masya Allah. Jazakillah khair Ustazah untuk pendampingannya hari ini. Dan untuk ibu-ibu semua juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar hari ini bersama. Mari kita tutup kelas kita hari ini dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.
Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waiyakum, Ustazah. Mbak-mbak semuanya. Saya izin pamit Assalamualaikum. duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi